Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vicky Mahadib, NIM 2211011 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Model Deep Learning LSTM dengan Future Engineering untuk meningkatkan akurasi prediksi harga Ethereum. Dengan dosen pembimbing Ibu Yeza Febriani. Pertama yang melatar belakangi proposal skripsi saya adalah jumlah investor kripto di Indonesia saat ini meningkat sangat tajam, dari sekitar 4 juta di tahun 2020 menjadi lebih dari 22 juta investor pada tahun 2024 berdasarkan Bapepti. Menunjukkan kripto telah menjadi instrumen investasi utama. Kemudian, Ethereum memiliki peran strategis sebagai platform smart contract terbesar kedua. Namun, harga yang sangat volatil dengan fluktuasi tinggi dalam periode waktu yang sangat singkat menjadi masalah umum bagi investor. Selanjutnya, volatilitas tinggi meningkatkan resiko investasi, sehingga diperlukan model prediksi harga yang akurat dan adaptif, khususnya berbasis deep learning LSTM untuk menangkap pola data time series secara optimal. Berdasarkan latar belakang tadi, berikut adalah rumusan masalah yang saya rancang. Yang pertama, bagaimana hasil analisa prediksi model deep learning LSTM dasar atau tanpa feature engineering dalam memprediksi harga harian Ethereum. Yang kedua, bagaimana pengaruh atau dampak penerapan feature engineering indikator teknikal terhadap peningkatan performa atau akurasi model LSTM dalam memprediksi harga harian Ethereum. Maka tujuan penelitian yang saya harapkan, yang pertama mengimplementasikan model deep learning LSTM yang dikombinasikan dengan teknik future engineering berupa indikator teknikal untuk memprediksi harga harian Ethereum. Yang kedua, menganalisis dan membandingkan performa atau nilai error RMSE dan MAE antara model LSTM dengan feature engineering dan model LSTM dasar untuk mengetahui dampak kuantitatif penambahan feature engineering terhadap akurasi prediksi harga Ethereum. Teori dalam proposal saya yang pertama yaitu Long Short Term Memory atau LSTM, merupakan pengembangan dari RNN yang dirancang untuk mengatasi masalah ketergantungan jangka panjang. LSTM memiliki mekanisme forget get, input get, dan output get yang memungkinkan model menyimpan dan mengelola informasi penting secara selektif. Kemampuan ini menjadikan LSTM sangat efektif untuk prediksi data time series yang volatil termasuk harga Ethereum. Kemudian yang kedua ada data runtun waktu atau time series. Data runtun waktu adalah data yang dikumpulkan secara berurutan berdasarkan interval waktu tertentu dan memiliki ketergantungan temporal antar observasi. Data harga Ethereum termasuk data time series harian atau OHLCV yang dipengaruhi oleh tren, fluktuasi, dan volatilitas pasar sehingga memerlukan model prediksi yang mampu menangkap pola jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada feature engineering. Feature engineering adalah proses rekayasa fitur untuk meningkatkan kualitas informasi input pada model prediksi. Penambahan fitur yang relevan dapat membantu model deep learning memahami pola data dengan lebih baik. Meskipun LSTM mampu melakukan pembelajaran fitur secara otomatis, integrasi feature engineering terbukti dapat meningkatkan akurasi model prediksi. Yang ke yang keempat, indikator teknikal. Digunakan sebagai hasil dari feature engineering untuk mempresentasikan kondisi pasar. Moving average atau MA digunakan untuk menangkap tren harga. Relative Strength Index atau RSI untuk mengukur momentum dan kondisi overbought atau oversold. Serta Moving Average Convergence, Divergence atau MACD untuk mendeteksi perubahan tren. Ketiga indikator ini memberikan informasi tambahan yang tidak sepenuhnya tercermin dari data harga mentah. Penelitian proposal skripsi saya diperkuat oleh penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian oleh Fawaid et al. Di tahun 2025 menunjukkan bahwa model LSTM mampu memprediksi harga Ethereum dengan akurasi tinggi, ditunjukkan oleh nilai MAE sebesar 0,0387 dan R kuadrat sebesar 0,9741. Namun penelitian ini belum mengkaji pengaruh feature engineering indikator teknikal terhadap peningkatan akurasi model.
Selanjutnya, penelitian oleh Sianturi et al. Pada tahun 2023. Penelitian ini menerapkan LSTM dengan optimasi fungsi aktivasi dan parameter model untuk prediksi harga Ethereum, menghasilkan nilai MSE sebesar 0,0121. Fokus penelitian ini lebih pada konfigurasi model, bukan pada penambahan fitur teknikal. Selanjutnya, penelitian oleh Nurhaida et al. Pada tahun 2023 membuktikan bahwa performa prediksi LSTM dipengaruhi oleh komponen tambahan seperti optimizer, di mana optimizer menghasilkan nilai RMSE lebih rendah dibandingkan RMSE prop meskipun objek penelitian bukan Ethereum. Kemudian metodologi penelitian proposal service saya, yang pertama penelitian ini menggunakan dua skenario model, yaitu LSTM dasar sebagai baseline yang hanya memanfaatkan data OHLCV, dan LSTM dengan Future Engineering sebagai model usulan yang menambahkan indikator teknikal. Perbandingan kedua model dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penambahan fitur mampu meningkatkan akurasi prediksi harga Ethereum. Selanjutnya, feature engineering dilakukan dengan menambahkan indikator Technical Moving Average atau MA untuk menangkap tren harga, Relative Strength Index atau RSI untuk mengukur momentum serta kondisi overbought dan oversold, serta Moving Average Convergence dan Divergence atau MACD untuk mendeteksi perubahan arah tren. Indikator ini digunakan sebagai fitur tambahan agar model memperoleh informasi pasar yang lebih kaya dibandingkan data yang harga mentah. Selanjutnya, kinerja model dievaluasi menggunakan Root Mean Squared Error atau RMSE dan Mean Absolute Error atau MAE yang mengukur selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual. Kedua metrik ini dipilih karena umum digunakan dalam prediksi data time series dan mampu memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat kesalahan prediksi model. Selanjutnya, alur penelitian. Di slide berikut ini dapat dilihat diagram alur penelitian LSTM dasar atau baseline. Yang pertama, terdapat mulai. Mulai merupakan tahap awal dimulainya proses penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data Ethereum atau USD atau OHLCV, yaitu mengumpulkan data historis harga Ethereum yang meliputi open, high, low, close, dan volume. Kemudian terdapat pra-pemrosesan data. Pra-pemrosesan data yaitu melakukan pembersihan data dan normalisasi agar data siap digunakan dalam pemodelan. Kemudian pembagian data atau training dan testing, yaitu membagi data menjadi data latih dan data uji secara kronologis. Kemudian ada windowing data time series, yaitu mengubah data time series menjadi bentuk sequence agar dapat diproses oleh model LSTM. Selanjutnya, pelatihan model LSTM dasar. Melatih model LSTM menggunakan data latih tanpa penambahan feature engineering. Kemudian, prediksi harga Ethereum. Prediksi harga Ethereum yaitu menghasilkan prediksi harga Ethereum menggunakan model yang telah dilatih. Selanjutnya, evaluasi model atau RMSE dan MAE, yaitu mengukur akurasi model berdasarkan nilai kesalahan prediksi. Yang terakhir ada hasil analisis, yaitu menganalisis performa model berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian selesai, yang menandakan berakhirnya seluruh tahapan penelitian. Selanjutnya, diagram alur penelitian LSTM dan Future Engineering. Yang pertama ada mulai, yaitu tanda mulainya suatu penelitian. Kemudian penelitian diawali dengan pengumpulan data historis ETH atau USD atau OHLCV sebagai dasar analisis. Kemudian selanjutnya data diproses melalui penambahan nilai hilang dan normalisasi feature. Kemudian future engineering dilakukan dengan menambahkan indikator terkait seperti MA, RSI, dan MACD. Kemudian dataset
Kemudian dataset dibagi menjadi data latih dan data uji secara kronologis. Selanjutnya, data diubah ke bentuk sequence melalui proses windowing data time series. Model LSTM dengan feature engineering dilatih menggunakan data latih. Kemudian model yang telah dilatih digunakan untuk memprediksi harga Ethereum pada data uji. Performa model dievaluasi menggunakan metrik RMSE dan MAE. Kemudian hasil evaluasi dibandingkan dengan model LSTM dasar untuk menilai pengaruh feature engineering. Selanjutnya penelitian diakhiri setelah seluruh proses analisis dan evaluasi selesai dilakukan. Selanjutnya, manfaat penelitian proposal skripsi saya yang pertama bagi STIMIK Bina Patria memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan data science dan deep learning serta menjadi referensi penelitian di bidang prediksi dan analisis aset finansial. Kemudian bagi investor dan trader memberikan wawasan empiris mengenai penggunaan LSTM dan feature engineering sebagai alat bantu analisis pergerakan harga aset kripto. Kemudian bagi peneliti meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis dalam pengolahan data time series, feature engineering, dan pemodelan deep learning menggunakan Python dan library pendukung. Baik, sekian pemaparan presentasi proposal skripsi saya. Terima kasih apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.